saya udah lewat masalah itu. Dia udah minta maaf, saya udah memberikan maaf secara online lagi ya, secara di YouTube juga. Tapi nyatanya memang begitu ada kesempatan saya bikin video masalah kasus mobil saya, dia aja langsung nyamber gitu ya, tidak melakukan angsuran. Itu selama dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Itu selama 7 bulan apa 9 bulan saya lupa ya. Banget. Bihune, bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh, mama tadi masak ini apa jenenge ki? Sayur bening ya. Ada lauk saya tak buang di situ. Nah, depanku ada tempat sampah ya teman-teman ya. Tempat sampah tuh. Hari ini aku tergelitik banget ya dengan salah satu komentar ya. Salah satu komentar yang membahas masalah KTP lagi ya. Padahal kalau dirunut secara ini mungkin saja bisa diklarifikasi ya, nggak masalah gitu ya. Nah, jadi aku sambil cegang ya, nggak apa-apa ya. Ini tadi mamaku masak sayur bening dicampur karo kebetulan seblodok ya. Apa jenenge semelar, ada oyong, terus ada daun salam. Tadi tak kasih muntul atau ubi ya, ubi, terus ini cabai gondongan. Ini bakal maknyus banget ya. Aku mau jambal dulu, jambal gue makan tanpa nasi ya. Bahasa itu apa sih ya, gado apa ya, yang gado lah, digado gitu ya. Nah, ini aku lagi mau membahas, tadi ada komenan salah satu yang membahas masalah KTP online ya. KTP online apa? Pinjaman KTP ku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau makan dulu ya. Oh ya, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Selamat makan semuanya tuh. Aku harus jajal muntul di sini ya. Muntul di sayur bening ternyata enak ya. Tuh. Ini kayak waktu di Korea, aku juga sering banget makan ubi di sayur bening kayak gini. Enak. Jadi manis-manis asin kepriwe lah, enak. Tuh. Angel diciduk ya guys. Angel banget. Bihune, bismillahirrahmanirrahim. Kencur takjot. Kencur itu enaknya buat aroma ya, kalau dimakan nggak enak. Cabai nih. Pedes guys. Aku ambil kerupuk sambil ngobrol, memang dan renyah boleh ngobrol ya. Kerupuk kayak maknyus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mau berhenti sayang, kita habisin dulu ya, baru cerita nanti ya. Ini bener-bener enak banget, sumpah. Aku mau bahas masalah peminjaman identitas saya. Sumpah enak banget. Ini dikasih daun seledri sama mama, tapi enak juga sih.
Jadi kayak bakso. Sumpah enak banget. Selesai makan langsung ngomong masalah yang tadi ya, tutup poin aja nanti. Nah, selesai makan aku lagi langsung mau bahas masalah pinjaman KTP. Jadi ada sebagian yang kayaknya agak-agak menantang saya lagi gitu ya. Kalau dari dulu kan udah minta maaf, udah baik-baik gitu ya. Saya nggak tahu motifnya minta maaf apa, tulus apa enggak, tapi nyatanya memang banyak banget yang bilang, "Mas, wis toh, lihat toh, kalau minta maaf itu nggak tulus pasti bakal terjadi lagi gitu ya." Itu nggak cuma 1 atau 2 orang yang ini, dan sekarang memang benar-benar terbukti ya. Pokoknya aku juga bisa membuktikan juga, bukan bisa membuktikan, ikut membuktikan juga, ikut menyaksikan bahwa siapa saja yang berteman sama dia pasti bakal nggak jelas lah, intinya benar-benar nggak jelas. Ini mulutnya benar-benar susah untuk mengerem atau apa ya, udah tabiatnya masih belum sadar juga gitu ya, masih belum sadar juga. Jadi dulu aja waktu sama saya tuh pertamanya juga kayak gitu ya, baik-baik. Ternyata baik-baiknya juga ada maunya gitu, benar-benar ada maunya gitu ya. Jadi saya udah lewat masalah itu, dia udah minta maaf, saya udah memberikan maaf secara online lagi ya, secara di YouTube juga. Tapi nyatanya memang begitu ada kesempatan saya bikin video masalah kasus mobil saya, dia aja langsung nyamber gitu ya, langsung nyamber di status WhatsAppnya gini, saya turut prihatin, saya udah terima kasih banget ya. Tahu-tahu status berikutnya manggilin si Helm lah, manggilin si Tawon lah kayak gitu lah ya, si B itu ya, manggilin gitu ya. Dan aku tahu sendiri, dan mungkin dia sengaja aku suruh lihat. Kalaupun tidak sengaja juga ada beberapa orang yang langsung kirim ke saya screenshot ke saya, "Mas, dia loh kayak gini lagi" gitu ya. Ada yang bilang, "Mas tenang, kamu jangan kepancing, Mas tenang, jangan ini, ayo Mas hajar aja." Itu banyak banget yang menyarankan seperti itu, ada yang pro ada yang kontra gitu ya. Tapi dalam hal ini aku kemarin kan benar-benar lihat waktu itu dia sama maknya di kamar ya, waktu mau kondangan itu bilang maknya pengen dibalesan baik-baik. Sekarang gitu ya, atas ulah anaknya sendiri juga, duo itu juga sekarang lagi kena maksudnya lagi mereka juga dengan anakmu sendiri ya mak ya, juga lagi ada masalah. Kalau kayak gini apa ya orang tua masih menutup mata gitu ya. Orang tua tuh notabene tuh tahu banget watak dari anak-anaknya. Apa iya dengan masalah dengan si C, dengan si V sebelah rumah, dengan Mbak Lina, dengan semuanya gitu ya, apa iya semuanya itu salah, si C, si L, si V, si Ari Ahmad gitu ya. Dan sekarang duo itu apa ya, mereka yang salah. Kalau satu orang berbuat dengan berapa orang, yang wajib ditelaah itu satu orangnya. Kenapa dia bisa bermasalah dengan si A, si B, si D gitu ya. Kalau misal saya sendiri, misal mungkin saya konfrontasi dengan si A gitu ya, terus saya konfrontasi dengan si B, si C, si D, dan mungkin saya yang salah gitu ya. Saya bukan bermaksud membenarkan diri saya enggak. Maksudnya saya hanya berbicara dengan fakta dan logika saja. Nah, itu hak setiap orang untuk cuma apa ya nggak bisa membuka mata gitu ya. Apa ya akan selalu tutup mata. Kalau menurut penyampaian dari maknya, wis toh kalau anak ini tuh ngomong apa-apa tuh diem aja, diiyain aja. Loh ya nggak bisa dong mak, ini kan namanya udah pencemaran nama baik, terus udah udah perbuatan yang sangat-sangat tidak menyenangkan, meresahkan, masih harus didiamkan, kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa saya diam semakin dijak-injak, saya berbicara juga ini. Akhirnya kan saya karena dari kemarin kan banyak banget orang yang menyuruh saya untuk mengeluarkan bukti, jadi saya benar-benar keluarkan bukti satu persatu gitu ya. Saya sekarang udah bisa bermain cantik gitu ya. Dan dulu sebenarnya saya udah pernah konsultasi
ke polisi. Masalah penyalahgunaan ya, bukan masalah izinnya. Karena saya bilang KTP saya dipakai sama orang gitu ya, KTP saya dipakai sama orang, terus ini bisa diancam nggak, bisa dipidanakan nggak? Sebilang itu bisa, itu namanya penyalahgunaan identitas. Saya tanya lagi, walaupun saya sendiri yang menyerahkan, saya sendiri juga yang foto gitu ya, bisa mas, itu bisa dipidanakan. Karena apa? Dia telah menyalahgunakan. Menyalahgunakan dalam arti apa? Dia sengaja menggunakan pinjaman, dan dengan sengaja kalau dia tidak punya uang, kayaknya tidak mungkin ya, karena dia kan setiap bulan gajian, terus ya gitulah, endos katanya jalannya banter gitu ya. Tapi dia dengan sengaja tidak melakukan angsuran. Itu selama dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Itu selama 7 bulan apa 9 bulan saya lupa ya. Lebaran berarti bulan apa? April ya, berarti selama 7 bulan ya. Bayangin saja, tagihannya 7.800.000. Itu menurut saya bukan uang yang kecil ya. Cuma ketidaknyamanan yang kamu timbulkan di keluarga saya ini benar-benar membuat saya harus bereaksi sebetulnya. Saya sampai sama teman-teman saya di apa namanya, kamu ya orang tua kamu gitu, kamu diam saja gitu ya. Mama lagi nggak pak? Oh ya bis, ya bis. Ah? Iya bis, ya bis. Kamu ya orang tua kamu diam, kamu diam saja. Kamu ini, aku bukan diam. Aku waktu itu kan memang suasananya masih suasana kayak masih masalah KTP Tinggo loh. Masih suasana apa ya mas? Ramadan. Jadi sama sekali saya tidak mau merusak ibadah saya gitu ya. Tapi setelah Idul Fitri dianya meminta maaf, ya udah, saya sebagai umat muslim saya juga memaafkan. Tapi setelah dia tahu, nggak tahu apa gitu, dia ikut campur karena saya lagi, bilang karma itu segala macam, terus sampai mamanya juga bilang, katanya jare aku kurang balasannya itu nggak baik gitu loh. Mama siapa? Mamaknya dia, iya Mamak Dar ya. Jadi itu jelas banget, alamatnya di Panggung Rejo, penerimanya Nyonya Datu. Itu jelas banget ya Maya. Mama juga tahu sendiri, baca sendiri namanya, sampai sekarang juga masih ada. Ini aku nggak pakai emosi ya, sama sekali nggak pakai emosi, aku cuma menjelaskan. Alamatnya jelas banget, dia kreditnya apa mah, masih ringan, HP, terus tanggal lipat, karo mata bor bolak-balik, itu 3. Jumlahnya berapa mah? 7.800.000. Mamaku aja tahu gitu ya. Dan sekarang dia memanas-manasi aku mah, kenapa nggak lapor polisi? Jangan menantang-nantang Ari Ahmad ya. Aku bisa banget, walaupun itu saya dengan sengaja. Pengen dilaporin polisi. Nah ya? dia nantang, kenapa nggak laporin polisi? Itu kan sebagai ganti bahwa dia pansos gratis. Jadi aku pansosnya gratis, Maringana. Ya anak pengen ya dilaporin. Tuh ya, mamaku udah ngizinin ya. Jadi silahkan dicerna sendiri. Mamaku udah ngizinin bahwa anaknya memang benar-benar lagi diobrak-abrik ya, nama baiknya, terus kesabarannya. Aku lagi banyak banget masalah, tapi aku tetap tenang, stay calm ya, tetap aku stay cool aja. Tapi kalau memang kamu menantang-nantang aku untuk memproses hukum, saya bakal laporin ya, saya bakal mengadukan. Tapi waktunya nggak tahu kapan ya, karena memang saya harus pergi ya ke TKP ya. TKP-nya waktu itu di rumah Panggung Rejo ya. Penerimanya atas nama mama kamu loh ya. Nanti it's okay, nggak masalah. Ya makanya ya bersedia. Tukang itunya aja, debt kolektornya aja bersedia jadi saksi gitu ya. Gitu. Jadi kalau aku sih nggak masalah melaporin. Cuma maksudnya prosesnya ribet. Kalau aku nggak masalah laporanku diterima atau enggak, ya Maya. Laporan diterima atau enggak, syukur-syukur diterima. Ancamannya kamu bakal tahu sendiri. Walaupun kamu sudah detik itu juga kamu kan sudah bayar. Tapi kan kamu sumpah serapah kamu kan ke aku kan banyak banget. Menginginkan. Nah, sumpah serapahnya banyak banget. Bilang inilah itulah homo segala macam, itu apa gitu ya. Kan ngomongnya gimana? Belum sempat takut, terus dihapusi KB, dia takut dihapusi semua. Gitu. Jadi kalau aku sih ya, bukan bermaksudnya gini, sudah tua bukan yang mikirin merasa kerjaan, malah semakin menjijikkan. Ceritanya mah bukan aku menjijikkan, aku udah legowo loh ya, kali kamu udah minta maaf ke saya,
terus udah bilang katanya mama kamu juga harus minta maaf, di video juga ada, semuanya ada gitu ya. Tapi kenapa setelah kamu ada celah sedikit buat ini, masalah mobil kan urusanku, bukan urusan kalian, bukan urusan kamu ya Maya. Ini kalau memang saya menolong orang, Sing kon minta maaf aku. bukan Oh. aku apa kalau misal aku menolong orang jere sama dia dibilang karma karena ketipu gitu. Ya mudah-mudahan Allah nanti Nah mengganti yang baik. gitu ya. Jadi kalau setiap orang menolong orang itu karma, berarti setiap orang yang berbuat itu adalah karma itu ya. Tapi it's okay, itu kan pandangan kamu ya. Bu ngaji nang sebelah ini orang ngerti ya, ngaji nang pojok dia aku juga nggak tahu ya. Jadi bukan masalahnya aku ngurusin masalah-masalah kayak gini, enggak, aku nggak mau gitu. Cuma kemarin kan ada yang tanya, ya udah saya jawab memang kayak itu keadaannya, karena memang ini kamu udah nama baikku sudah di ambra-ambra apa ya jenengannya di nang YouTube ya, sampai banyak, bukan nggak cuma satu orang ya, 1 2 3 4 Bali, Blora semuanya sampai ikut menyindir-nyindir aku. It's okay, nggak masalah, kebenaran bakal terungkap karena aku selalu berbicara berdasarkan bukti ya. Tapi aku udah nggak mau kayak gini lagi ya, nggak mau udah. Karena apa? Karena memang nggak bisa, bukannya aku bicara tanpa bukti. Nah, kamu nggak perlu lapor polisi. Yang penting Allah Maha Tahu, Allah nggak tidur. Kata itu. Ya maksudnya jangan menantang-nantang saya untuk lapor polisi. Ini benar-benar delik aduannya jelas banget. Delik aduannya jelas banget tuh ya. Maksudnya Biar Allah yang memberi itu. Dan sekarang aja kamu udah tahu sendiri kan. Kamu dengan setiap orang, tetangga kamu, dengan Lina, dengan sekarang Blora, dengan siapapun kamu bermusuh tuh. Sama kayak semua orang yang kamu musuhin gitu ya. Enggak, mungkin modelnya model apa sih mah? Modelnya mungkin model apa ternyata. Jadi apa ya? Kan waktu itu kan jaluk tuh konak lambi mah, marinya mah. Mama ngerti videonya kan dari Kiki ya mah. Kiki mama saya ditukuk-tukuk lambi kan. Iya, lagi borong-borong. Mama aja ngerasanya gimana kok anakku buang-buang uang seperti itu gitu ya. Tapi aku enggak, aku karena sampai aku habis berapa itu? Nah, karena aku jujur ya mah, waktu gue kelambine nyongkan nek nyontuk kelambi kan aku bebo sing apa maning gowong ya mah ya, sing 35.000 bahasanya ya. Aku tak sediakan duit waktu itu mah. Tapi dilelai dia masuknya ke yang serba 35.000 mah. Berarti milih siji kabeh ya. Nah waktu itu kan anak wong sing nyindir aku, jarene apa-apa nyong ngomong aku orang repot nak kowe, malah kowe sing tahu jaluk maring aku kan ya, memang aku bener ya ngomong itu ya. Terus langsung kelambine dikumuna, sing nang mamake, sing nang bapake, sing nang dheweke, sing nang kelambi kancakan dikumula dibuang maring kali kelambine mah di video. Ya. Aku kalau mau marah itu sebenarnya bisa, tapi buat apa? Itu kan buang sama aku juga udah tak buang. Aku kalau udah ngasih itu udah kayak orang berak. Gitu. Sampai bilang-bilang, "Wang, baju murahan aja udah kayak gitu aja langsung diomong-omongin." Bukan masalah murahnya, guys. Ya, bukan masalah murahnya. Masalah hatinya yang memberinya gitu ya. Sudah minta diberi kok dibuang di kali. Mah. Bilangnya harga murahan. Bilangnya harga murah, padahal kamu sendiri yang milihnya yang barang murahan karena memang kualitas kamu seperti itu gitu. Kayak aku emosi ya, aku gujuk-gujuk ya. Jadi sekali lagi kalau masalah untuk masalah itu memang saya mengizinkan, tapi saya tidak mengizinkan kalau dipakai buat kredit barang tapi tanpa dibayar. Intinya kayak gitu ya. Kalau mungkin kamu baik-baik saja pakai data saya, silahkan pakai dibayar, oke. Nggak mungkin saya akan bereaksi seperti ini gitu ya. Terus nggak mungkin debt collector atau mau debt collectornya yang aku videoin, kebetulan aku punya videonya loh ya. Kebetulan aku punya videonya yang pas waktu debt collectornya datang, "Mas, aku boleh ambil video?" Nggak boleh Mas, silahkan, aku ambil videonya. Tertera banget itu nama penerimanya adalah Saudara Sidar gitu ya, Saudara Sidar, saudari apa Ibu Sidar gitu ya. Alamnya di Panggung Rejo gitu ya. Panggung Rejo tuh lingkupnya kecil guys. Walau tadinya gini, waktu itu kan aku
lagi kerja enak-enak banget ya, lagi kerja tahu-tahu saya dapat telepon, Mas ini dengan Mas Ari Jumantri, betul? Iya betul, saya sendiri gitu ya. Kenapa Mas? Ini Masnya ada tunggakan. Saya kaget, tunggakan Mas, saya nggak pernah utang-utang kayak gitu Mas gitu ya. Saya tidak pernah berutang atau urusan dengan orang lain, apalagi dengan masalah uang seperti itu, apalagi sampai nunggak gitu ya. Oh iya Mas, kita boleh bicara nggak? Boleh Mas gitu ya waktu itu. Terus dia bilang, Mas tapi mohon maaf ya, saya tidak punya utang. Oh kalau gitu saya punya bukti semuanya Mas. Oh dia bilang kayak gitu. Oh berarti memang ada datanya beneran. Itu saya sama sekali tidak panik gitu, karena memang saya tidak pernah berhutang atau pinjam-pinjaman seperti itu gitu. Kredit seperti itu saya nggak pernah. Jadi waktu itu gini, Mas, kita bisa ketemu nggak gitu ya. Ini saya punya bukti semuanya loh. Kalau saya main ngelang ada bukti foto dan KTP. Saya mikir lagi bukti foto dan KTP. Nah pikir saya kan saya juga habis bikin rekening. Kalau rekening secara online kan foto kayak gini, rekening secara online tuh waktu itu di bank sentral ya. Nah waktu itu juga ada lagi saya pas apa sih ya, lupa saya masalahnya tidak punya akun-akun seperti itu, akun-akun yang saya punya ada yang juga nggak pernah belanja online saya gitu ya. Terus habis itu oh saya ingat gitu ya, terus tapi saya masih belum ingat ya kejadian waktu di sana. Nah terus saya tanya lagi, Mas alamat penerimanya mana gitu ya. Dia nggak mau jawab. Akhirnya ya udah kita ketemuan, tapi saya belok lagi ke kantor polisi, belok dulu ke kantor polisi. Saya tanya benar-benar gini kasusnya bisa nggak nih? Oh bisa, tenang aja. Nah waktu itu nomor debt collectornya saya blok ya. Nah seminggu berikutnya dia datang lagi ke sini terus, Mas maaf ya kemarin saya blok gitu ya. Nggak apa-apa Mas gitu, karena saya merasa terancam. Satu, saya merasa ini, terus mama saya juga tidak memperbolehkan saya ketemu dengan orang lain di luar rumah, apalagi sampai saya kan lewatnya hutan, lewat mana saya tidak boleh, takutnya ya kenapa-napa gitu, namanya anak sama orang tua sama anak gitu ya. Terus akhirnya dia datang, Mas saya boleh vlog enggak, saya boleh ambil video enggak, terus kalau boleh tahu fotonya yang mana gitu ya. Dikasihlah tunjuk foto yang kayak gini. Saya langsung ini lihat background kursi sama temboknya sama lemari kan ada gitu ya. Oh iya saya tahu Mas, pasti penerimanya di Panggung Rejo. Lo kok tahu Mas? Ya jelas tahu lah, itu kan bukan rumah saya. Langsung saya cari videonya, video yang dia pokoknya lagi bagi-bagi baria gitu lah ya. Itu. Nah ini Mas, sesuai dengan backgroundnya kan. Oh iya, nah itu dari situ saya hubungin lah, tolong selesaikan masalah pinjamanmu di akun aku gitu ya. Terus dia langsung blok saya nggak tahu di blok apa di hapus lah, saya nggak tahu ya, karena saya merasa dicuekin, diacukan. Saya si E sama si T saya kasih lah, tolong ya Dok, tolong beritahu sama si itu gitu ya, suruh untuk melunasi tagihannya di akun aku gitu. Nah terus saya sama Mas T juga, Mas T channel itu ya, Mas tolong ya kasih tahu ke dia soalnya aku udah di blok gitu ya. Nah tahu-tahu dia ngirim resi resi pelunasan senilai dua resi, dia transfernya 2 kali kalau nggak salah ya. Nah setelah itu dia kasih ultimatum, jangan kamu ganggu hidup saya lagi, saya udah muak, saya udah apa dengan kamu, dasar saya tidak mau berhubungan dengan homo kayak kamu kayak gitu. Terus saya bilang, oh semakin kurang ajar malah ya gitu ya, tapi udah diblok saya waktu itu. Dan ya itulah yang terjadi beneran, dan sampai sekarang chattingnya juga masih ada, tersimpan rapi semua bukti-buktinya. Jadi kalau memang sekarang ini bukti juga ada lagi ya, kalau memang dia menantang Ari Ahmad untuk mengadu ke polisi, mengadu secara hukum, ya tunggu aja tanggal mainnya gitu ya, tunggu aja tanggal mainnya itu. Ini sebetulnya dua ramadhan ya, sebetulnya udah sih gitu ya. Kalau mau nonton kesini nonton aja ya, nonton aja, tapi nggak usah komen ke sana, titik gitu ya, nggak usah komen ke sana. Bukan aku takut, sana malah jadi seneng ditonton videone, jadi rame maning, huru-hara maning. Sing kemarin sudah nggak mungkin lah ya saya minta Mas Ari Ahmad yang baik hati itu untuk membayar 20 juta, itu kan cuma apa, videonya juga masih ada gitu ya. Terus apa namanya,
Dan untuk mamanya nanti di video berikutnya aja ya, biar aku ada bahan bikin video. Kalau untuk mamanya, kenapa mamanya merasa dibodoh-bodohi, aku juga bakal buka nanti ya, karena saya tidak pernah membodoh-bodohi orang tua, apalagi saya harus melawan emak-emak. Aduh, it's not of me ya. Oke. Pokoknya ini gitu aja dulu videonya. Mudah-mudahan kalian semuanya tidak bosen ya. Ini bukan huru-hara sih ya, kepres ya, mulai ngomong ya. Bukan huru-hara, ini klarifikasi yang ngono lah ya, intinya mambu guys, rambutnya intinya membela diri gitu ya. Kalau kita ada bukti, kalau kita berbuat benar, jangan pernah takut kalau kita benar. Intinya kayak gitu ya, oke? Tetap berpikir positif, love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Arema berikutnya ya. Dadah.